tahu maksud kamu tuh nggak suka disepelein, gitu. Dan aku tuh nggak tahu loh kalau dia lagi kena kasus yang itu. Aku baru lihat, pas ada orang laporan, dokter. Oke. Oke. Saya balik lagi, kamu tahu dia sudah punya istri, beliau sudah punya istri, kenapa Tahu. masih mau? Ya itu soalnya dia bisa mengayomi sebagai ayah juga ya. Jadi gimana ya? Jadi balik lagi tuh ke masa lalu, ya aku mengakui itu aku salah lah, gitu dokter. Oke. Sebagai ayah atau sebagai pada waktu itu bisa memberikan Bisa jadi 2 orang, mengayomi sebagai ayah dan sebagai pacar juga tuh gimana, tuh, kayak gitu. Lisa, saya pengen dengar kronologis lengkap dari versinya kamu, silakan. Boleh. Pertama kali ketemu, kenalnya bagaimana? Oke, pertama kali kenal itu dikenalkan sama AA. Oke. Yang kemarin datang podcast ke sini ya. Dia yang kenal kan? Iya, dia suruh Lisa boleh sebut daerah ya? Boleh. Iya, ke apartku ya, di sini, pokoknya ada, gitu, bikin video share ya, buat siapa? Nggak mau gitu kan. Aku bilang nggak mau pokoknya udah sini dulu kata dia gitu kan. Bikin video apa ya kak? Let's show, kata dia gitu. Ini aku nggak apa-apa kan, mesti ngomong ntar gampangan dikata. Let's show. Berapa gitu, karena waktu itu aku lagi butuh uang, ya kan. Ya sudah, gitu. Kata dia kan 100, kamu 50, aku 50, kita let's show katanya. Ya udah aku mau, aku samperin ke apartemennya, nggak ada itu uang nyampe ke aku. Itu dibuat dengan beliau? Nah itu kan setengah sadar, kita kan under alkohol nih. Jadi aku bilang ke si A ini, gue normal, nggak bisa bikin kayak gitu kalau nggak minum dulu gitu kan. Aku bilang, ya udah pakai duit kamu dulu deh. Aku pakai duit aku dulu kan, sekitar 5 jutaan. Itu juga nggak diganti sama dia. Dia bilang mau diganti, nggak diganti. Yang 50 jutanya juga nggak masuk ke aku. Kayak gitu dokter. Oke. Ya, nah pas aku lagi agak tipsi lah ya, anak zaman sekarang bilang, itu dia video callan sama Pak RK. Ya, aku dikenalin nih Lisa nih gitu. Kata si AA gitu. Aku agak syok sih, ini kayak aku kenal gitu loh. Sebelumnya itu belum tahu bahwa video tersebut untuk siapa, belum tahu. Cuma diajak buat les aja. Dia bilang buat pejabat mana gitu. Cuman aku belum tahu kalau itu RK gitu kan. Oke. Pak RK gitu, belum tahu. Lanjut habis itu? Pas video call baru tahu buat dia gitu, buat RK, Pak RK gitu ya. Respon kamu? Kaget aja. Ya udah sebagai profesional aku kerja, aku minta hak aku dong Kak. Mana uangnya belum ditransfer? Nggak ditransfer sampai detik ini. Oh itu tidak ditransfer? Enggak. By the way itu juga bukan pekerjaan profesional ya? Iya maaf dok, maksudnya kan yang dia janjikan itu nggak ada. Oke. Lalu habis kita ngomongin 4 tahun silam ya? Iya, setelah hal tersebut, setelah hari tersebut? Udah terus aku kaget nih. 3 hari setelahnya si Pak RK ini mendm aku langsung video call. Tidak ada chat sama sekali, langsung video call. Karena udah berlanjut di situ melalui via Telegram, kayak gitu. Berlanjut hubungan dari situ. Tapi nggak ketemu, belum ketemu nih ya? Belum ketemu, oke. Belum. Chat-chatnya bagaimana? Chat-chatnya ya kayak selayaknya orang pacaran atau PDKT gitu, dokter. Oke. Dan pada waktu itu kamu lagi apa nih? Ada orang lain, ada pacar, atau ada suami? Nggak ada. Kamu masih single? Nggak ada. Masih single? Single. Dan pekerjaan kamu pada saat itu? Aku influencer juga, model juga. Dah itu. Termasuk model yang seperti tadi? Iya, model majalah dewasa ya. Oke, mohon maaf ya saya tanya nggak apa-apa. Kamu apakah juga, saya bilang ya, beredar juga ke apa sih bahasa halusnya, susah ngomongnya. Ada, kalau kata orang tuh ada red card-nya gitu. Nggak ada lah. Dijual ke orang lain. Nggak ada. Berjualan ke orang lain. Nggak ada. Tidak ada? Nggak. Red card apa? Red card endorse? Red card apa? Nggak ada dokter.
ke laki-laki lain Nggak ada. gitu. Aku memang konteksnya selalu pacaran. Walaupun aku dibiayai nih, misalkan nih, tapi pacaran bukan jual beli gitu. Bukan jual beli yang bisa, Bukan. oke, berapa nih dengan Lisa nih, sekian gitu. Harus pacaran ya. Ya memang begitu. Tapi kenapa kamu mau dengan AA dibilang untuk buat video? Pertanyaan saya, kalau kamu ngerasa kayak harus pacaran dulu dengan kamu, ya artinya kayak gini ya, mohon maaf ya, kan dalam level-level cewek lah ya, cewek nakal ya saya bilang ya, kan kalau misalnya harus pacaran dulu kan berarti harus ada ketertarikan ya. Sedangkan kalau kita ngomong harus buat video ini kan sesuatu hal yang ekstrim ya, nggak semua orang tuh mau seperti itu. Karena dia menjanjikan begini, ini nggak bakal nyebar kemanapun. Tenang nih orang besar, kata dia gitu. Kamu juga bakal kaget deh, katanya. Kamu juga bakal kaget, video ini mau aku kirim kemana, katanya kan gitu. Dan memang ya udah aku lagi butuh uang banget di situ, gitu dokter. Oke, lanjut. Abis chatan dengan PRK bagaimana? Ini boleh, beneran, serius, soalnya ini banget, intim banget. Ya, Eksklusif ini baru di sini. Versinya kamu aja. Apa yang terjadi yang sebenarnya, tapi jangan dikangkang. Oke, kita move ke Telegram kan. Lisa minta video Mas tuh, gitu. Ya udah, aku kasih. Gitu kan, belum ketemu kan karena dia sibuk banget kan. Dikasih lah ntar jajan, kayak gitu. Kamu kasih, tapi dia kasih jajan. Ntar kasih jajan. Akhirnya itu terus menerus. Akhirnya dia lagi di Palembang. Aku disuruh diundang datang gitu. Karena dia kan janji mau kuliahin aku kan gitu. Nah, ambil aja sini uangnya ke Palembang gitu. Tiket semua dia yang fasilitasi. Dia semua yang bayar. Semuanya. Oke, kapan kamu ke Palembang? 2 Juni. 2 Juni. Ketemunya dengan Bapak RK. Iya, kapan? 2 Juni. Tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Sampai Juni. Sampai tanggal kurang lebih 4 atau 5. Kurang lebih. Oke, yang itu yang kamu sebut 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Ketemu dengan PRK. Bagaimana setelah ketemu bagaimana? Ya kan aku kan nunggu dulu nih. Jadi kita kan satu hotel, satu gedung tapi kan beda lantai gitu. Aku nunggu dulu dia kerja, aku di lantai yang berbeda. Begitu sudah selesai agak malam itu sekitar jam 10 atau jam 11. Itu baru aku disuruh naik ke kamarnya dia gitu. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ya terjadilah di situ hubungan. Oke. Selama 3 hari 2 malam berapa kali melakukan? Setiap hari. Oh, setiap hari. Oke. Tidak menggunakan kondom kah? Iya, nggak mau. Aku selalu bawa kok di tas aku. Maksudnya memang buat jaga-jaga gitu. Karena mau ketemu beliau gitu kan. Dari laporan AA, kalau nggak salah ada yang ngomong di podcastku ya, itu menggunakan pengaman. Tidak. Mana ada, nggak ada. Tahu apa dia di dalam? Saat ke Palembang aja dia nggak tahu kan dia bilang. Oke. Aku udah ngomong jujur banget sama dokter, ini eksklusif. Ya, di Dokter Richard Lee. Oke, setelah selesai dari Palembang. Udah berhubungan, udah selayaknya orang pacaran gitu kan. Terus aku mengabari dia nih sekitar 3 minggu setelah kejadian. Ya kan. Aku pikir aku COVID dokter. 3 minggu setelah kejadian ya? Berarti 3 minggu setelah tanggal 4? Iya. 3 minggu setelah tanggal 4, oke. Iya. Kurang lebih ya dokter ya. Karena kalau aku disuruh mengingat peristiwa 4 tahun silam kan aku pasti nggak mungkin sepenuhnya ingat gitu kan. Ya sudah, selayaknya orang pacaran aku telepon. Kan, Lisa hamil. Terus dia bilang, dia langsung shock gitu. Karena kan mungkin dia ada penyakit apa aku nggak ngerti ya gitu kan. Terus dia 10 menit kemudian dia telepon aku kan, dia telepon, Lisa, masa depanmu masih panjang. Waktu itu kan aku masih 21 tahun. Udah kuliah aja yang benar gitu. Akan biayai gitu kan, janji manusia dia kan begitu. Untuk anak udah kamu cari rumah sakit yang bagus lah yang untuk menggugurkan
Dikasih dananya. Langsung dikasih dana. Langsung dikasih, dikirim. Bukan via transaksi yang ini ya, transfer atau apa. Itu di kotak COVID, box COVID, di bawahnya tuh uang. Dikirim ke alamat kakakku yang kakakku tidak tahu kalau itu isinya di bawah itu uang. Makanya kenapa aku ada video call kakakku nih untuk make sure di bawah itu ada uang. Aku nggak pakai itu untuk menggugurkan, Dok. Aku pakai buat bertahan hidup. Dan dia kecewa di situ. Dia bilang makanya, Lisa kamu berbohong. Berapa nominal yang dia berikan? Hampir 100 juta. Oke. Kamu ada janji bahwa akan ikutin apa maunya Pak RK atau bagaimana? Mau nggak mau pada saat itu ya. Karena kan dia mengancam. Jangan macam-macam. Saya mau mencalonkan diri sebagai presiden, katanya. Nanti kalau misalkan aku akan dipecat, kamu siapa lagi yang kasih uang, gitu. Atau nanti anak kamu saya penjara. Kamu saya penjarakan, anak kamu diambil negara, katanya gitu. Dok. Aku diancam begitu, jadi takut. Sampai ke keluargaku juga kan dapat teror yang nggak main-main. Jadi ya udah selama 3 tahun. Tapi kalau kamu takut, kenapa tidak kamu lakukan? Nggak mau. Aku nggak mau, sedih. Nggak mau. Ada titipankah dari orang lain? Titipan gimana? Untuk kamu tahu maksud saya? Titipan gimana? Titipan dari pesaing misalnya? Oh nggak ada. Kan ada yang bilang aku disuruh partai mana, ditunjangi sama siapa? Nggak ada. Nggak ada. Dari awal tidak ada ya? Tidak ada. Aku tidak mengerti politik. Diminta untuk mendekatin beliau juga tidak ada? Nggak ada. Tidak Dia ada. kan yang deketi aku duluan. Oke. Beliau yang deketi aku duluan. Habis setelah itu masih intens komunikasi? Yang sehabis apa ini? Setelah kamu mengabarin bahwa kamu hamil tadi, diberikan uang, kamu masih intens komunikasi? Tidak? Melalui ajudan ya? Oh, melalui ajudan. Jadi dia bilang kan, Lisa, Telegram saya tutup. Saya sudah tutup karena ketahuan sama istri saya. Gitu. Jadi berlanjut sama ajudannya. Oke. Lisa, saya pengen tanya detail ya. Itu kan fase dimana kamu hamil ya. Harusnya kamu ingat. Kapan hari pertama mens terakhirnya kamu pada hari itu? Jujur kalau ditanya sama dokter SPOG aja, itu aja aku gak inget. Gitu. Oke. Iya. Range-nya kamu tidak tahu? Kamu tidak catat? Kalau range itu kan berarti pertengahan, Dok. Pertengahan bulan? Pertengahan bulan. Pertengahan bulan apa? Bulan apa? Bulan sebelum... Mens terakhirnya kamu? Ya makanya itu. Pasti kan itu kan paling sering ditanya tuh pada USG. Iya. Itu mens terakhirnya kapan ya? Aku selalu jawab aku lupa, gitu. Oh, kamu selalu jawab kamu lupa? Oke, dan kamu melahirkan pada tanggal? 26 Januari 2022. 26 Januari 2022, oke. Dan sendiri loh dokter. Aku kan mau USG. Karena ketubanku pecah kan. Nyetir sendiri loh sama mama aku doang di samping. Nyetir sendiri loh. Ya itu mau USG tapi udah gak boleh pulang. Jadi jam 5 itu janjian sama dokter. Jam 9 aku udah tindakan di 36 minggu. Jadi aku capek banget gitu loh. Bukan aku aja yang dapat ancaman gitu. Keluarga aku juga. kamu tadinya mau USG? Iya, tapi udah 50% jadi udah gak boleh pulang sama dokter. Kamu nyetir sendiri? Nyetir sendiri. Ternyata ketubannya pecah. Dan harus tindakan hari itu juga. Yang siapa nemenin kamu pada waktu lahiran? Gimana? Mama aku doang. Bagaimana proses kelahiran? Normal, sesar? Sesar. Prematur. Prematur. Berapa bulan? Berapa minggu? 36. 36 minggu. Karena kan katanya nanti komplikasi kalau misalkan air ketuban itu udah pecah, takutnya anaknya keracunan atau bagaimana. Nah,
Salin ini kan sempet ada kuning, penyakit kuning itu ya, mau di inkubator, cuman aku menolak karena aku nggak mau tanpa anak aku kan. Jadi sama mamaku karena keterbatasan biaya pada saat itu ya udah dijemur aja, dan alhamdulillah sih saya sampai sekarang anak. Oke. Bagaimana perasaan kamu setelah melahirkan? Baby blues ya dapet. Sanksi sosial dalam arti kata, maksudnya ini bapaknya mana? Memang itu sudah resiko aku ya. Aku selalu bilang bapaknya di pelayaran gitu. Kalau sama tetangga dan nggak berani bersosialisasi sama siapapun. Dari kehamilan bagaimana? Apa yang kamu rasakan selama kehamilan? Kamu nggak punya suami? Kamu menikah nggak? Aku belum menikah. Aku menikah sama suami sekarang itu pas kalian umur 7 atau 8 bulan gitu. Jadi kamu hamil sendirian? Sendiri. Apa yang kamu rasakan selama kehamilan? Sedih. Gak bisa kerja juga kan badan juga udah gemuk ya. Bingung. Aduh. Anak kan keluarga juga malu. Gitu. Hamil pulang. Hamil gak ada bapaknya aja udah malu. Terus mamaku kan diancam sampai suruh kiri. Sampai sekarang suruh kiri. Karena ancaman ajudannya itu. Mau mempenjarain aku, anak aku mau diambil. Oke, berarti Bapak tahu bahwa kamu mempertahankan kehamilan tersebut. Kapan dia tahu? Pas usia kandungan kurang lebih ya. 3 atau 4 bulan gitu. Sampai aku diusir dari apartemen aku tinggal. Kenapa kamu diusir? Udah gak ada lagi dana, udah habis. Yang kan uang itu harusnya untuk gugurin, tapi aku pakai untuk bertahan hidup kan ya dokter ya. Gak ada, aku kayak cerita di sini juga. Oke, setelah diketahui apa yang terjadi? Marah, mengancam, itu terus ancamannya sama terus. Kamu saya penjarakan, anak kamu diambil negara. Makanya saya memilih diam, tapi kan maksudnya ada batasannya gitu, kalau sabar juga kan ada batasnya dokter. Apa kesepakatan yang terjadi pada saat itu? Aku nggak tahu, aku disuruh tanda tangan yang aku tidak tahu isinya surat sama ajudannya itu. Aku nggak tahu. Kamu nggak baca? Jadi dia gini di rumahku kan, dia nggak boleh baca. Ada kok AA di situ. Ada inisial R di situ. Ada lagi tim-timnya dia 4 orang kurang lebih. Oke, boleh ceritakan lebih detail pada saat itu apa yang terjadi? Aku dipaksakan sama si A-nya, udah di rumah sakit ini aja kata dia gitu. Yang jauh dari rumah aku ya. Aku bilang ngapain? Ini kan ada RSI terdekat yang biasa aku kontrol juga. Ngapain? Harus jauh-jauh ke utara, ke Jakarta Utara gitu kan. Dalam hatiku nih udah gak enak nih. Wah, mau direkayasa atau gimana ini? Gitu. Aku maksa untuk di rumah sakit yang deket aja, yang biasa aku kontrol. Gitu. Dan aku gak ada di dalam, bohong itu dia. Langsung disuruh ditunggu di mobil. Dianya ada di mobil? Dia, aku bilang dalam proses ini aku gak mau ada dia. Karena ngapain, dia gak ada hubungannya loh. Oke. Kayak cuma ikut-ikutan aja. Gitu, kayak gak diperintah gitu. Jadi aku bilang ya udah, tunggu mobil aja gitu. Lalu apa yang terjadi di sana? Diskusi apa yang terjadi? Masuk aku sama inisial R nih ajudannya. Tapi sebelum aku masuk, ada satu cowok masuk. Wah, ada satu cowok masuk. Berikutnya nama aku baru dipanggil. Itu aku janggal di situ. Kok nggak sama istrinya ya? Ternyata itu adalah timnya dia juga. Oke, itu di rumah sakit ya? Iya, kenapa aku bisa tahu timnya dia juga? Kan pas udah ketahuan minggunya dilebihkan apa dikurangi gitu waktu itu, aku lupa. Sampai alhamdulillah loh pengacara ajudannya. Alhamdulillah kamu terbukti berbohong ya, aku dihakimi begitu. Membohong nih, di rumahku aku diteriak-teriakin. Oh, oke. Saya panggil nih RT RW katanya. Ini maksudnya bawa ke rumah sakit untuk diperiksa bersama.
Lalu menurut kamu, menurut ceritanya kamu, ada manipulasi di umur kehamilan, terus kamu disalahin gitu ya? Seperti itu? Kurang lebih kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya? Nah, aku kaget dong. Ada satu orang lagi masuk, duduk di sofa. Lah, kata kakakku gini, kakak kandungku yang kedua. Lah ini kan tadi di rumah sakit. Gitu. Inisialnya ya. Hmm. Setelah itu ada kesepakatan katanya ada yang ditandatanganin apa itu? Ada ditandatangani, tapi aku nggak pernah baca dan aku tidak pernah memegang surat itu sama sekali. Sampai saat ini aku nggak pernah. Tapi kamu tanda tangan? Aku tanda tangan karena aku diancam. Mau diramein satu komplek. Mau dibilang ke RT RW. Kan mau dipenjarakan juga. Anak aku diambil negara. Lah, aku berdiri lah dari kursi. Ya udah nggak usah dinafkahin, aku bilang. Aku bisa kok kerja sendiri. Keluar lo semua, aku bilang. Tanpa, nggak ada takut-takutnya. Dan kamu tanda tangan Tanda dokumennya? tangan udah, sana pergi. Tanpa kamu tahu apa isinya dan kamu tidak pegang dokumennya? Nggak boleh. Bukan nggak boleh baca, bukan aku nggak mau tahu, tapi memang tidak boleh baca. Dan saat itu di rumahku, handphoneku sama AA, handphone yang ada di dalam rumahku itu semua disita sama AA. Oke. Disita semua. Oke, itu versinya kamu ya. Terus lalu kamu tanda tangan dan sudah selesai itu kamu dikasih sesuatu? 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian itu aku dikasih duit, uang ya, uang. Boleh saya tahu berapa? 15 atau 20. Oke. Melalui ajudannya. Satu kali saja? Enggak. Setiap bulannya. Setiap bulannya? Dengan ditransfer sama ajudannya ya. Gitu. Setiap bulannya kamu ditransfer? Tapi tidak segitu nilainya. Semaunya dia aja. Rata-rata? Rata-rata di 7 juta? 1 juta aja pernah, dokter. Saya sampai ngemis-ngemis. Kamu ngemis berarti kamu ada komunikasi, tapi ke ajudannya? Ke ajudannya. Oke. Tapi katanya yang beredar adalah 10 sampai 15 juta. Mana ada? Nggak segitu. Kurang dari 10. Sedangkan kalau misalkan aku komunikasi sama Akang sendiri, nggak mungkin dia kasih kurang dari segitu. Oke. Lalu berjalan waktu kamu hamil terus lalu melahirkan anak tersebut? Ya udah, jaga sendiri. Ya memang resiko, aku pikir ya udah. Oke. Setelah melahirkan bagaimana? Bagaimana perasaan kamu setelah melahirkan? Iya udah, sendiri. Tapi namanya aku nih ngehargain orang tuaku ya gitu. Dusur kiri juga. Ya udahlah, aku menikah lah gitu. Sebenarnya nggak ada mau menikah gitu tadinya. Udah biar aja aku mau fokus kerja gitu kan, mau fokus karir. Cuma lu dong kalau misalkan di USG lihat gitu ditemenin sama suaminya, sedangkan aku enggak gitu. Atau lagi lebaran ya, momennya itu lagi lebaran, aku sendiri aja sama anak aku, berdua aja maksudnya gitu. Mama aku pikirin perasaan mama aku. Dari proses kamu lahiran sampai akhirnya kamu menikah lagi itu jeda berapa lama berarti? 7-8 bulan kurang lebih. Salin masih umur 7-8 bulan. Akhirnya kamu menikah. Dengan siapa? Suamiku yang sekarang? Iya. Itu pacar kamu? PDKT gitu dulu gitu. Dia nggak jadi masalah bahwa itu bukan anak dia? Aku sudah cerita. Ini anaknya, ini udah aku dijelasin. Dan dia oke gitu. Bagaimana cara kamu meyakinkan saya bahwa itu adalah anaknya PRK, bukan anak orang? Karena aku nggak pernah berhubungan lagi nih. Bukan konteksnya aku masih perawan ya. Maksudnya selama aku pacaran sama Pak RK, aku tidak pernah hubungan dengan laki-laki manapun. Dia aja protek banget. Aku sampai ganti nomor kok. Yang cuma bisa komunikasi sama dia doang dan orang-orang yang memang dia izinkan boleh berhubungan sama aku. Gitu. Teman-teman pun juga nggak dikasih akses. Aku kemana pun waktu itu kan aku liburan ke Bali, aku kemana pun itu pasti ada orangnya dia.
Oke, Lisa, mohon maaf ya saya tanya agak vulgar ya. Nggak apa-apa. Saya melihat saya mengamati saya coba profiling dari kamu. Saya melihat podcast kamu yang lama, saya melihat apa yang kamu lakukan dulu. Saya juga sempat melihat video kamu dengan cewek melakukan les atau apa ya. Di pandangan saya, Itu kan AA itu yang cewek itu. ya pokoknya saya lihat lah. Itu pokoknya AA, aku nggak ada lagi les. Itu AA yang pakai lingerie hitam kan? Dan saya lihat ya di pandangan saya, kamu cukup nakal. Iya. Di pandangan saya, kamu cukup nakal. Memang Tinggal kamu- senakal apa kamunya? Apakah kamu cuma dengan dengan sembarang orang? Apakah kamu bisa dibayar? Saya nggak tahu nih. Senakal apa kamu? Tapi kamu juga nggak bisa ngomong bahwa saya cuma dengan Pak RK. Saya juga nggak percaya. Karena kamu senakal itu loh, Lisa. Saya nggak mungkin lo percaya kecuali kamu wanita, mohon maaf ya, wanita yang baik-baik kayak gitu kan ya, tertipu-tipu daya laki-laki. Tapi kan kamu juga punya latar belakang